warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tugas kuliah kelompok 1 mata kuliah Sosiolinguistik. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu masyarakat bahasa. Apa sih masyarakat bahasa itu? Secara sederhana, masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama untuk kehidupan komunikasi sehari-hari. Tapi bukan cuma itu, banyak hal yang menarik di dalamnya. Mulai dari variasi bahasa, sikap bahasa, hingga multilingualisme. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya akan serahkan pembahasan selanjutnya kepada teman saya, Desvita. Jadi, masyarakat bahasa itu bukan hanya sekedar kumpulan orang yang berbicara dengan bahasa yang sama. Menurut para ahli, seperti Fishman dan Holmes, masyarakat bahasa adalah kelompok sosial yang memiliki norma dan aturan dalam menggunakan bahasa. Ciri-ciri antara lain, yang pertama, adanya interaksi verbal di antara anggota masyarakat. Yang kedua, kesamaan pemahaman terhadap sistem bahasa yang digunakan. Yang ketiga, dan yang paling penting, adanya variasi bahasa yang digunakan tergantung konteks, status sosial, dan situasi. Misalnya, di Indonesia kita punya bahasa sebagai bahasa nasional, tapi di daerah kita juga punya bahasa daerah masing-masing. Nah, itu semua bagian dari masyarakat bahasa. Tapi, bagaimana dengan ragam bahasa yang ada? Nah, pembahasan selanjutnya akan diserahkan ke teman kita, Sufi, untuk menjelaskan lebih lanjut. Halo, terima kasih Desvita. Jadi, dalam masyarakat bahasa itu kita sering mengenal dengan istilah ragam bahasa. Ragam bahasa sendiri muncul karena masyarakat tidak bersifat homogen atau masyarakat itu bersifat sosial. Nah, ada perbedaan seperti usia, tingkat pendidikan, profesi, hingga latar belakang budaya. Contohnya, dalam ragam bahasa formal sendiri biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti pidato atau perkuliahan. Yang kedua ada ragam bahasa informal, di mana sering kita pakai untuk ngobrol sehari-hari dengan teman sebaya. Yang ketiga ada dialek regional atau dialek sosial, yang menunjukkan asal daerah atau kelompok sosial tertentu. Nah, semua ragam bahasa ini memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Menarik kan? Nah, setelah ini kita akan berbicara mengenai sikap bahasa dan bagaimana masyarakat itu memandang bahasa-bahasa yang mereka gunakan dalam percakapan sehari-hari. Hai, kembali lagi dengan kita berdua. Jadi, sikap bahasa adalah cara pandang atau perasaan masyarakat terhadap suatu bahasa tertentu. Nah, misalnya ada masyarakat yang bangga menggunakan bahasa daerahnya sendiri, tapi ada juga loh yang merasa lebih gengsi kalau pakai bahasa daerah di depan umum. Nah, sikap bahasa ini sangat mempengaruhi terhadap pemertahanan bahasa loh. Kalau sikapnya positif, maka bahasa itu akan terus hidup. Tapi kalau sikapnya negatif, maka bahasa itu bisa terancam punah. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat bahasa, kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan bahasa-bahasa yang ada, terutama bahasa daerah. Setelah pembahasan tentang ragam bahasa, sekarang kita lihat contoh yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Benar sekali, bahkan dalam satu pertemanan atau lingkungan kampus, kita bisa menemukan orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda dan menggunakan bahasa yang berbeda pula. Nah, meskipun begitu, kita tetap bisa saling berkomunikasi karena kita menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kita bertiga juga merupakan contoh sederhana dari masyarakat bahasa yang beragam. Kita berasal dari latar belakang bahasa yang berbeda. Nah, kalau saya itu berasal dari lingkungan masyarakat yang menggunakan bahasa Sunda. Contohnya, kalau saya bertemu dengan teman atau keluarga, saya sering mengatakan kumaha damang, wilujeng enjing sadayana, yang artinya, apa kabar, selamat pagi semuanya. Kalau saya sendiri menggunakan bahasa Jawa, yaitu piye kabare, muga-muga tansah sehat lan lancar kegiatannya. Artinya, bagaimana kabarnya, semoga sehat selalu dan lancar kegiatannya. Sedangkan saya menggunakan bahasa Indonesia, misalnya, halo semuanya,
Semoga hari ini berjalan dengan baik dan menyenangkan. Walaupun bahasa yang kita gunakan berbeda, tetapi kita tetap memahami bahwa ketiganya memiliki maksud yang sama, yaitu menyapa dan mendoakan kebaikan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat bilingual atau multilingual, di mana masyarakatnya sendiri bisa berbahasa lebih dari satu bahasa. Contohnya, seseorang bisa menggunakan bahasa daerah saat berada di rumah bersama keluarga. Lalu, menggunakan bahasa Indonesia ketika belajar di sekolah, di kampus, atau tempat kerja. Bahkan tak jarang juga banyak yang menggunakan bahasa Inggris di lingkungan sekitarnya. Perpindahan penggunaan bahasa sesuai situasi tersebut merupakan hal yang sangat wajar dalam masyarakat bahasa. Justru keberagaman inilah yang membuat komunikasi di Indonesia menjadi unik dan menarik untuk dipelajari. Karena setiap bahasa sendiri tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa berfungsi sebagai identitas nasional negara Indonesia. Jadi, masyarakat bahasa itu bukan tentang siapa berbicara dengan siapa, tapi juga tentang bagaimana bahasa itu hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan budaya dalam masyarakat. Melalui pembahasan tadi, kita dapat memahami bahasa memiliki peran penting dalam membentuk identitas, hubungan sosial, dan cara berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keberagaman bahasa yang ada di sekitar kita merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Karena itu, kita harus menghargai setiap bahasa, baik bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing yang digunakan dalam sebuah masyarakat. Kami berharap video ini dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman memahami konsep masyarakat bahasa dalam kajian sosial linguistik. Terima kasih sudah menonton video kami.